Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, siapapun kita, apapun profesi dan jabatan kita, pada hari kiamat nanti akan menjumpai satu peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu satu peristiwa yang akan menentukan di mana kita akan ditempatkan. Di tempat penuh kebahagiaan dan kemuliaan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tempat yang penuh dengan kerendahan, kemurkaan, kehinaan, penyiksaan, dan penyesalan, yaitu neraka Jahannam. Peristiwa tersebut adalah hisab pada hari pembalasan. Hisab adalah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada manusia amalan mereka di dunia dan menetapkannya. Atau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dan memberitahukan kepada manusia tentang amalan kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan. Menurut istilah akidah, hisab memiliki dua pengertian. Yang pertama, penampakan dosa dan pengakuan, yaitu seluruh makhluk ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan menampakkan lembaran amalan mereka yang mencakup semua orang yang diperiksa hisabnya ataupun yang tidak dihisab. Atau juga sebuah peristiwa yang dinamakan hisab yang ringan, yaitu berupa pemaparan amalan maksiat kaum mukminin kepada mereka, kemudian menetapkannya dan merahasiakannya, dan juga tidak dibuka di hadapan orang lain sebagai pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya. Adapun pengertian hisab yang kedua, yaitu munaqasyah, atau diperiksa secara sungguh-sungguh, dan inilah yang dinamakan dengan hisab antara kebaikan dan keburukan. Pendengar yang dirahmati Allah, kepastian adanya hisab ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7-8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang artinya, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Sedangkan di antara dalil penjelasan hisab yang terdapat dalam hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang dihisab kecuali binasa. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hisaban yasira, pemeriksaan yang mudah? Beliau SAW menjawab, itu adalah penampakan dosa dan pengakuan. Namun barang siapa yang diperiksa hisabnya, maka binasa. Imam Ibn Abil Aiz rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memeriksa dengan menghitung amal kebajikan dan keburukan dalam hisab hambanya, tentulah Allah akan mengadab mereka dalam keadaan tidak menzalimi mereka sedikit pun. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dan mengampuninya. Umat Islam juga telah sepakat atas adanya hisab ini, sehingga apabila seorang mengingkari hisab, maka ia telah berbuat kufur, dan pelakunya sama dengan pengingkar terhadap hari kebangkitan. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab seluruh makhluknya yang telah terbebani oleh syariat yang mencakup manusia dan jin. Para ulama menyatakan bahwa hisab ini juga mencakup jin karena mereka mukallaf. Oleh karena itu, jin kafir akan masuk ke dalam neraka sebagaimana disebutkan menurut nas syariat dan kesepakatan para ulama. Sedangkan jin yang mukmin akan masuk surga. Akan tetapi ada beberapa golongan yang dikecualikan dari hisab ini, yaitu mereka yang masuk surga tanpa hisab maupun azab. Begitu pula dengan hewan yang tidak memiliki pahala dan juga dosa. Adapun berkaitan dengan hisab bagi orang-orang kafir, para ulama berselisih pendapat.
Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa orang kafir tidak dihisab, sedangkan sebagian lainnya menyatakan mereka juga akan dihisab. Para ulama menyatakan semua amalan kebaikan yang dilakukan orang kafir hanya dibalas di dunia saja, hingga bila datang hari kiamat ia akan mendapati lembaran kebaikannya kosong. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 23. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Namun, ada juga pendapat lain yang menyatakan amalan kebaikan mereka di dunia dapat meringankan azab mereka. Menurut pendapat ini, amalan kebaikan yang tidak disyaratkan Islam padanya, pada hari kiamat akan mendapat balasan untuk menutupi kezalimannya terhadap orang lain. Apabila antara kezalimannya seimbang dengan amalan tersebut, maka ia hanya diazab disebabkan oleh kekufurannya saja. Namun, bila orang kafir ini tidak memiliki amal kebaikan di dunia, maka ditambahkan azabnya yang disebabkan kekufurannya. Pendengar yang budiman, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa hisab dilakukan dalam satu waktu, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan melakukannya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara tanpa ada penerjemah antara dia dengan Rabb-nya. Lalu ia melihat ke sebelah kanan, hanya melihat amalan yang pernah dilakukannya. Dan ia melihat ke kiri, hanya melihat amalan yang pernah dilakukannya. Lalu melihat ke depan, kemudian hanya melihat neraka ada di hadapannya. Kemudian orang tersebut diberi kitab yang telah ditulis malaikat agar dibaca dan diketahui oleh setiap orang, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 49 yang artinya, dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Rabb-mu tidak menganiaya seorang pun. Allah Subhanahu wa ta'ala menulis semua amalan hambanya, yang baik maupun yang buruk, sehingga seluruh pelaku perbuatan melihat amalannya dan tidak dapat mengingkarinya. Karena bumi menceritakan semua amalan mereka, begitu pula seluruh anggota tubuh pun berbicara tentang perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam surat Yasin, ayat 65, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan maha lembut tidak menghisab kaum mukminin dengan pemeriksaan yang sungguh-sungguh, namun mencukupkan dengan penampakan dosa dan pengakuan. Dia hanya memaparkan dan menjelaskan semua amalan tersebut di hadapan mereka, dan dia merahasiakannya, sehingga tidak ada orang lain yang melihatnya. Lalu Allah berseru, telah aku rahasiakan hal itu di dunia, dan sekarang aku ampuni semuanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah mendekati seorang mukmin, lalu meletakkan padanya penghalang dan menutupinya dari pandangan orang lain. Lalu Allah berseru, tahukah engkau dosa itu? Mukmin tersebut menjawab, ya, wahai Rabbku. Hingga bila selesai menyampaikan semua dosa-dosanya dan mukmin tersebut melihat dirinya telah binasa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku telah menutupi dosa itu di dunia
dan aku sekarang mengampunimu. Lalu ia diberi kitab kebaikannya. Adapun orang-orang kafir, mereka akan dipanggil di hadapan semua makhluk. Kepada mereka disampaikan semua nikmat Allah. Kemudian akan dipersaksikan amalan kejelekan mereka di sana. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, lalu Allah menemui hambanya dan berkata, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu, menjadikan engkau sebagai pemimpin, menikahkanmu, dan menundukkan untukmu kuda dan onta, serta memudahkanmu memimpin dan memiliki harta banyak? Maka ia menjawab, benar. Allah berkata lagi, apakah engkau telah meyakini akan menjumpaiku? Maka ia menjawab, tidak. Maka Allah berfirman, aku biarkan engkau sebagaimana engkau telah melupakanku. Kemudian Allah menemui orang yang ketiga dan menyampaikan seperti yang disampaikan tadi. Lalu orang itu menjawab, wahai Rabbku, aku telah beriman kepadamu, kepada kitab sucimu dan rasul-rasulmu. Juga aku telah sholat, bersedekah. Dan ia memuji dengan kebaikan semampunya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, kalau begitu, sekarang pembuktiannya. Kemudian dikatakan kepadanya, sekarang kami akan membawa para saksi atasmu. Dan orang tersebut berpikir, siapa yang akan bersaksi atasku? Lalu mulutnya dikunci dan dikatakan kepada paha, daging dan tulangnya, bicaralah. Lalu paha, daging dan tulangnya bercerita tentang amalannya, dan itu untuk menghilangkan uzur darinya. Itulah nasib munafik dan orang-orang yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah keadaan tiga jenis manusia. Yang pertama seorang mukmin, ia mendapatkan ampunan dan kemuliaan Allah. Yang kedua seorang yang kafir, dan ketiga orang munafik, keduanya mendapatkan laknat dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, marilah kita bersiap diri untuk menghadapi hisab dengan mempersiapkan bekal ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang cukup. Memperbanyak mengingat hari perhitungan ini dan melihat kepada amalan yang telah kita perbuat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk memperbanyak bekal, yang nantinya dengan bekal tersebut kita menghadap Sang Pencipta dan mendapat keridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.